Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh hari ini? Saya doakan kita semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan dan dihindari segala macam penyakit dan musibah ya. Kita doakan juga semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali belajar seperti biasa di sekolah, bertemu dengan ustazahnya dan juga bertemu dengan teman-temannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dalam pembelajaran matematika kelas 5. Kalau kemarin kita belajar tentang operasi hitung pecahan ya, pecahan itu penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Dan sekarang kita belajar tentang operasi hitung desimal dan persen, seperti itu ya. Sebenarnya sudah dikenalkan untuk desimal dan persen itu di kelas 4 SD, dan kita bahas kembali biar nanti tidak lupa juga, seperti itu ya. Seperti biasa, nah kalau misalkan ada kendala nanti bisa langsung menghubungi Ustadz ke WA di sini ya, ataupun juga nanti kita bisa berdiskusi di Telegram yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Oke, kita mulai pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian dapat menjumlahkan dan mengurangkan bentuk pecahan desimal dan juga persen, seperti itu ya. Untuk yang kedua, siswa kalian juga dapat mengalihkan dan membagikan bentuk pecahan desimal dan juga persen, seperti itu. Untuk materi pendukungnya, pertama kalian harus tahu dulu notasi bentuk dari desimal itu sendiri. Apa sih pecahan desimal, seperti itu ya. Sekarang ada contoh nih. Untuk bentuk desimal 1,25. Desimal ini dinotasikan dalam koma, seperti itu ya. Sebenarnya ini merupakan bentuk lain dari pecahan, tapi kita bagikan dan hasilnya memiliki koma desimal. Nah, apa sih ini 1,25? Satunya ini sebagai satuan. Kalau misalkan 12,25 artinya satunya puluhan, duanya satuan. Nah, ini satunya sebagai satuan dibatasi dengan koma. Nah, 2 ini sebagai per 10 karena ada 1 di belakang koma. Sedangkan ini 5 ini posisinya ada 2 angka di belakang koma. Itu artinya per 100. Seperti itu ya. Kalau misalkan lagi ada 9 di belakangnya artinya per 1000 dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini contoh ya, mengubah pecahan bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa, seperti itu ya. Sebenarnya sudah dipelajari juga di kelas 4, Ustadz bahas kembali. Misalkan ada desimal nih, bentuk desimal kan ada komanya nih, 1,5. Caranya seperti apa? Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 1,5 ini kan 5-nya ini tadi per 10 ada di 1 di belakang koma. Jadi 1,5 itu sama dengan 15 per 10. Sederhanakan 15 per 10. FPB-nya apa? Sama-sama dibagi 5 menjadi 3 per 2. Dijadi pecahan campuran menjadi 1 per 2. Ada lagi 0,25. Nah, ini 2 di belakang koma. Ini per 10, ini per 100. Artinya kalau misalkan dijadiin pecahan biasa, karena per 100 paling besar jadi 25 per 100. 25 per 100 disederhanakan, semuanya dibagi 25 menjadi 1 per 4. Nah, ini pecahan biasanya. Ada lagi 0,075. Ini ya, ada 3 di belakang koma. Ini per 10, ini per 100, ini per 1000. Karena 3 di belakang koma artinya per 1000. Jadi apa tulisannya, notasinya? 75 per 1000. 75 per 1000 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 25, KPK-nya menjadi 3 per 40. Sampai sini paham ya? Coba dibuka kembali untuk pelajarannya kelas 4, mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan, atau sebaliknya
Nah, ini sebaliknya nih, dari pecahan ke desimal. Misalkan tadi ada 1/20. Nah, 20-nya ini kita ganti menjadi apa? Bisa per 10 nggak mungkin kan? Jadiin per 100 atau per 1000 yang kelipatan dari ratusan ribuan gitu ya. Sama puluh ribuan. Nah, 20 ini mendekati apa? Per 100. Jadi sama-sama kita kali 5 agar 20-nya jadi per 100. Jadi satunya dikali 5, 20-nya juga dikali 5. Jadi apa ya hasilnya? 5 per 100. Per 100 artinya apa? Per 100 artinya nolnya di belakang ada berapa? Ada 2. Ngitungnya gimana? 5-nya dari sini ya. 1, 2. Jadi 0,05. Ini per 100. Gitu ya. Karena 2 di belakang koma. Terus lagi ada 1/4. Kita ubah nih. Kalau dijadiin per 10 bisa 4. 10 dibagi 4 nggak bisa ya. Kalau dijadiin per 100 bisa. Bisa ya, artinya 100 dibagi 4 berapa nak? 25. Jadi semuanya kita kalikan 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25-nya 100. Nah, per 100 artinya 2-nya di belakang koma ada 2 ya. Dari sini hitungnya 1, 2. Jadi 0,25. Ini per 100 ya. Nah, ini. Ada lagi 31/5. Jadi pecahan biasa dulu. Jadi 16/5. Nah, 5-nya kalau dijadiin per 10 bisa? Bisa, artinya dikali 2. 5 kali 2 kan 10. Jadi 2-nya ke 2 ruas ini, pembilangan penyebutnya kita kalikan 2. 16 kali 2-nya 32. 52 kali 2-nya 10. Kalau per 10 artinya komanya di belakang koma ada 1. Artinya dari sini hitung aja 1. Jadi posisi komanya ada di sini. Jadi 3,2. Sampai sini paham ya? Coba lihat kembali untuk pembelajaran kelas 4 kemarin. Ada lagi notasi bentuk persen. Nah, persen itu artinya per 100. Gitu ya. Misalkan 5% artinya 5 per 100. 25% artinya 25 per 100. 1000% artinya 1000 per 100. Gitu ya. Persen itu menotasinya per 100. Contohnya nih. Mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan 50%, misalkan 50% tadi apa? 50 per 100. Nah, 50 per 100 kita sederhanakan bisa dengan mencari FPB-nya sama-sama dibagi 50. 50 bagi 51, 100 bagi 52. Wah, inilah pecahan ya. Jadi 50% itu sama nilainya dengan 1/2. Ada lagi 4%. Artinya 4 per 100. 4 per 100 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 jadi 1. 100 bagi 4 jadi 25. Terakhir 125%. Artinya 125 per 100. FPB-nya apa? Sama-sama dibagi 25. 125 bagi 25 jadi 5. 100 bagi 25 jadi 4. 5 per 4 bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/4. Bisa ya? Intinya kalau persen artinya per 100 kayak gitu. Atau kebalikannya nih, mengubah dari pecahan ke persen. Misalkan ada 1/4. Ingat, persen itu per 100, artinya penyebutnya harus kita ganti jadi 100. Bagaimana? Dari 4 ke 100 diapain? Kita kalikan apa? 25. Kalau di bawahnya kali 25, di atasnya juga disamakan. Jadi semuanya dikali 25, 1 kali 25-nya 25, 4 kali 25 100. 25 per 100 tadi apa ini maksudnya? 25%. Jadi intinya kalau misalkan penyebutnya mau dijadiin persen, artinya penyebutnya ini harus kita jadiin per 100. Kayak gitu ya. Nih contoh lagi. 2/5. 5-nya kita ganti per 100. Artinya kita kalikan berapa? 100 dibagi 5 saja berapa? Jadi 20. Jadi kedua ruas, kedua atas bawahnya dikali 20. 20. 2 kali 20, 40. 5 kali 20, 100. 40 per 100 itu jadi 40%. Dan selanjutnya juga pecahan campuran nih. 1/7/10. Pecahan biasanya 17 per 10. Per 10 dijadiin per 100 artinya dikali ke 10. 10 kali 10 kan 100. 17 kali 10, 170. Kalau dijadiin notasi persen jadi 170%.
persen. Paham ya sampai sini? Kalau persen mah mudah dia. Dia per 100 intinya. Oke, masuk ke materi intinya, penjumlahan dan pengurahan pecahan desimal. Nah, untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal ini dapat dilakukan dengan cara tersusun. Nah, tersusun maksudnya gimana? Kalau kita misalkan penjumlahan atau pengurangan ke bawah, nah kita susun juga tuh. Kalau desimal juga kita susun. Jadi puluhannya itu dengan puluhan, satuannya di bawahnya harus sama dengan satuan juga. Nah, per 10-nya juga sama-sama dengan per 10. Jangan kebalik ya angkanya, dan seterusnya. Kalau ada per 100 artinya di bawahnya juga harus per 100. Contohnya nih, ada 2 soal, 0,54 ditambah 0,25 sama 0,144 ditambah 0,13. Nah, yang pertama 0,54 dulu kita tulis. Nah, yang di bawahnya juga 0,25. Perhatikan posisinya. Nah, ini koma ya. Jadi yang kali ini artinya apa? Ini satuan sama satuan. Per 10 sama per 10. Per 100 sama per 100. Jangan kebalik. Nanti 2-nya ada di sini, 4-nya ada di sini. Nanti hasilnya beda nanti. Itu aja, komanya ini harus sejajar dan angkanya juga harus sejajar sama gitu ya. Nah, kita jumlahkan saja seperti biasa. 4 tambah 4 8, 5 tambah 2 7, 0 tambah 0 0. Komanya tetap gak berubah. Jadi hasilnya 0,78. Paham ya? Mudah ya. Intinya kalau misalnya kita jumlahkan atau kurangkan ke bawah, penjumlahan atau kurangan ke bawah itu posisinya harus sama, sejajar nih. Ya, komanya harus sama, jangan beda. Terus lagi 0,144 ditambah 0,13. Nah, kenapa Ustaz tulis 130? Nah, itu sama saja, nah. Jadi gini, dalam bentuk pecahan desimal, kalau 0,2 itu sama saja dengan 0,20 ya. Mau ditambah 0 berapapun hasilnya tetap sama. Itu sama saja juga misalkan dengan 0,2000. Mau ditambah berapa saja hasilnya tetap sama, 0,2. Wah, misalkan 0,35 itu sama saja dengan 0,35. Mau kosongnya di belakangnya berapa kali itu tetap hasilnya sama. Nah, sama-sama senilai ini ya. Sampai sini paham ya? Jadi yang tadi Ustaz buat nih 0,144 ditambah 0,13. Lihat 0 sama 0 ya. Satuan sama satuan, per 10 sama per 10, per 100 sama per 100. Nah, ini per 1000. Karena ini tadi nggak ada per 1000, Ustaz tambah saja nolnya di sini jadi per 1000 juga. Hasilnya sama. 0,13 itu sama saja dengan 0,130 gitu ya. Jadi kita jumlahkan kayak biasa. 4 tambah 4 4, 4 tambah 0 4, 4 tambah 3 7, 1 tambah 1 2, 0 tambah 0 0. Mudah bukan? Jadi kalau misalkan ini ada per 1000, ini per 10, tambah saja nolnya 1 di belakang ya. Dengan syarat yang ditambahkan 0, jangan ditambah bilangan lain. Misalkan ditambah 1, nanti hasilnya beda, nilainya beda nanti. Gitu. Oke, lanjut ke pengurahan pecahan desimal. Kayak tadi juga sama ya, notasinya ya. Ada 0,54 dikurang 0,2, sama satu lagi 0,144 dikurang 0,134. Nah, yang pertama kita tulis dulu sejajar ini. 0,2, ini kan per 100, ini per 10. Bisa tambah saja nolnya 1 di belakang. Gitu ya. Karena sudah letaknya sama, 4 dikurang 0, 0,4. 5 kurang 2, 3, 0 kurang 0, 0. Jadi hasilnya 0,34. Dan terakhir juga sama, 0,144 dengan 0,134 kita kurangi. Posisinya ya, ingatin ya, liatin ya posisinya ya. Harus sejajar. 4 dikurang 4, 0. 4 kurang 3, 1. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 0, 0. Jadi 0,010. Nah, kenapa Ustaz nggak buat 0? Kan hasilnya sama saja. 0,010 itu sama saja 0,01. Kayak yang tadi ya. Mau ditambahin 0, mau dikurangin 0 juga hasilnya sama senilai seperti itu.
Mudah bukan? Lanjut masuk ke perkalian pecahan desimal. Nah, ini lihat. Perkalian atau pembagian pecahan desimal hasilnya yang diperoleh dengan menggeser tempat tanda koma sesuai dengan bilangan yang dikalikan atau dibagikan. Nah, apa maksudnya? Menggeser tanda komanya sesuai dengan bilangan yang dikalikan. Nah, lihat ini. Saat ada contoh 0,5 dikali 0,25. Satunya lagi 0,31 dikali 1,2. Yang pertama dulu 0,5 dikali 0,25. Ingat ya, kita abaikan dulu komanya. Kita lihat 5 sama 25-nya saja ya. 5 sama 25 itu kita kalikan menjadi 125. Lalu untuk menentukan letak komanya, nah ini komanya ada 1 ya dari sini kan. Nah, ditambah lagi 2, ditambah 2. Ini kan komanya ada 2 nih. Jadi bergerak dari sini 1, 2. Jadi komanya ada di sini. Jadi ditulis apa? 0,125. Atau bisa ditambahin aja nih. Di sini nolnya ada, di belakang komanya ada 1, di sini belakang koma angkanya ada 2, artinya 1 ditambah 2 3. Jadi ada 3 di belakang koma hasilnya nanti. Ini 1 2 3, ini 3. Jadi 0,125. Paham ya? Coba satu lagi nih. 0,31 dikali 1,2. Abaikan dulu komanya. Jadi 31 dikali 1 12 ya. 31 dikali 12 itu 372. Kaliin ke bawah ya. Hasilnya ini. Nah, untuk meletak komanya gimana tadi? Di sini ada 2 angka komanya. Setelah koma, di sini ada 1 angka. Artinya 2 ditambah 1 3. Jadi letaknya 3 angka. Jadi dari sini ya hitungnya ya. 1 2 3. Jadi komanya terletak di sebelum 3. Jadi 0,372. 3 kan 1 2 3 ya. Sampai sini paham ya? Jadi pertama kita kalikan aja dulu dengan menghiraukan komanya. Setelah itu untuk menentukan letak komanya tadi kita jumlahkan saja. Kalau di sini ada 1, di sini ada 2, artinya hasilnya nanti ada 3 komanya di belakangnya ya. Oke, untuk pembagiannya kayak gini. Sama kayak tadi. Pembagian pecahan desimal itu pembagian pecahan desimal hasilnya diperoleh dengan menggeser tanda komanya sesuai dengan selisih. Selisih dari bilangan yang dibagi dengan yang pembagi. Gimana sih contohnya? Selisih ya. Tadi artinya dijumlahkan kan, ditambahin kan komanya. Nah, ini ada 0,5 dibagi 0,25 sama 0,12 dibagi 0,3. Itu yang pertama dulu. 0,5 dibagi 0,25. Oke. Nah, kalau 5 dibagi 2 kita ubah dulu ya. Ini 5 dibagi komanya kita hilangkan aja dulu, kita abaikan. Jadi 5 dibagi 25. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi usah tambahin nolnya ini. Hasil atas sama bawah kan sama saja. Mau ditambah 0 berapapun hasilnya tetap 0,5 yang tadi Ustadz bilang tadi. Jadi 0,50 dibagi 0,25 hasilnya ya, samanya ya. Sekarang bisa nggak dibagi? 50 bagi 25. Bisa? Bisa. 50 bagi 25 berapa? 2. Selanjutnya, gimana untuk menentukan letaknya? Letak koma. Nah, ya. Letak komanya itu kan di sini ada 2. Di sini ada 2. 2 dikurang 2 berapa? 0. Artinya komanya yang di awal di sini tidak bergerak, jadi tetap hasilnya 2. Nggak ada koma kalau misalkan 0 ya. Gitu selisihnya. Terus lanjut, misalkan 0,12 dibagi 0,3. Kita abaikan dulu nih. Mohon maaf. Ada lagi soal 0,12 dibagi 0,3. Oke, kita abaikan dulu komanya, artinya 12 bagi 3 dulu. Berapa 12 bagi 3? Pas. Sekarang tentukan letak komanya. Di sini ada 2, di sini ada 1. 2 dikurang 1 sah? 1, artinya bergerak dari sini. Jadi di belakang koma itu ada 1, sah?
Tuh, jadi di sini komanya. Hasilnya 0,2 0,4. Nah, di sini komanya ada 2, di sini ada 1, 2 dikurang 1 komanya pasti 1. Kayak gini tadi juga sama. Di sini komanya ada 2, di sini komanya ada 2, 2 dikurang 2 0. Makanya dia tidak ada koma. Paham ya sampai sini ya untuk penentuan letak. Sebenarnya ada cara lain, Nak. Cara lain untuk menyelesaikan pecahan desimal. Caranya apa? Ubah dulu bentuk desimalnya ini ke bentuk pecahan biasa. Setelah itu kita operasikan. Nah, kalau operasikan pecahan kan kemarin sudah belajar kan kita. Nah, kalau misalkan pembagian operasi pecahan, artinya yang pembaginya kita putar. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Bisa juga menggunakan cara tersebut. Kalau ini caranya tanpa mengubah bentuk desimalnya ke bentuk pecahan seperti itu ya. Nah, untuk soalnya coba untuk kerjakan terlebih dahulu. Ada 2 soal. Yang pertama, tentukan penjumlahan dan pengurangan dari pecahan desimal berikut. Ada 0,35 ditambah 4,47. Terus lagi 12,375 ditambah 1,45. Ada 3,58 dikurang 1,75. Ini operasikan, silakan dicoba. Dengan syarat tadi apa ya? Dengan syarat tadi disejajarkan yang komanya terus ada satuan sama satuan, yang puluhan sama puluhan, ya, yang per 10 sama per 10 kayak gitu. Kalau misalkan nggak diurut, nggak sejajar, nanti hasilnya salah nanti. Satu lagi, tentukan perkalian dan pembagian dari pecahan berikut. 1,5 sama dikali 0,7. Terus 0,05 dikali 0,3. 1,25 dibagi 0,5. Gitu ya. Pakai jalan kayak seperti Ustadz yang tadi ya. Kali ini pakai jalan ke bawah. Kalau ini menggunakan jalan yang tadi, abaikan dulu, setelah itu tentukan letak komanya di mana. Kalau perkalian artinya jumlahnya. Nah, hasilnya nanti ini kan ada 1, ini ada 1, artinya nanti hasilnya komanya itu ada 2 angka atau per 10 gitu ya. Nah, ini ada 2, ini ada 1. Artinya nanti komanya itu ada 3 ya, di belakang koma ada 3 angka. Kalau sedangkan ini bagi artinya apa tadi, selisih ya. Di sini ada 2, ini ada 1, artinya 2 dikurang 1, 1. Jadi nanti di belakang koma itu ada 1. Kayak gitu ya, 1 angka. Silakan untuk dicobakan. Nanti hasilnya seperti biasa, nah, dikirim ke link yang sudah Ustadz buat. Dikerjakan menggunakan pena dan difoto dengan jelas ya, agar nanti Ustadz koreksinya juga lebih mudah. Ustadz ucapkan terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Ustadz tunggu hasil jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.